Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri kali ini tekun menuju garis akhir. Bagaimana kita menjadi orang yang bertekun di tengah-tengah pandemik ini, tetap kita tahu bahwa ada sesuatu yang harus kita kejar. Karena sangat berbahaya bila kita hidup di dalam kondisi yang pasif dan tanpa sadar kita bisa hanyut keluar daripada rencana dan kehendak Allah. Semangat rohani kita menjadi pudar, lalu kemudian kita menjadi apatis dan akhirnya malah merasa bahwa tidak mengejar sesuatu yang rohani pun it's okay. Episode yang pertama ini kita beri judul satu hal. Satu hal, ya. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus memberikan sebuah semangat dan fokus hidupnya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata tetapi ini yang kulakukan, but one thing I do. One thing I do. Ada 3 kala waktu yang Paulus pakai di sini. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku, mengarahkan kepada apa yang ada di depanku, dan berlari-lari dengan tujuan yang sekarang. Jadi yang kemarin, yang past, future, dan present. Apa yang biasa dan menjadi sebuah kegagalan daripada seorang pelari. Ini terjadi satu peristiwa yang spektakuler sekali dan diingat oleh begitu banyak di dalam sejarah lari, yaitu pada 7 Agustus 1954, Empire Games di Vancouver untuk seluruh Commonwealth countries. Dan di sini sebuah pertandingan dahsyat 1 mil, lomba lari 1 mil antara Roger Bannister dengan Landy. Jadi dari Inggris versus dari Australia. Pada waktu itu Bannister ini sudah di atas angin. Dia mengatakan, saya akan santai-santai aja lah. Nanti terakhir baru saya kejar Landy. Tetapi Landy yang tidak punya beban berat, dia berusaha dengan sekendak mungkin. Dan akhirnya pada pertama, walaupun Bannister lambat-lambat, Landy sudah lebih kejar terus. Kejar. Dan waktu yang kedua, Bannister seperti rasa terkaget gitu ya. Lalu dia berusaha mengejar. Dan lap kedua ini mereka sudah hampir sama. Tapi Landy berusaha dengan cepat sekali. Dan orang mulai bertepuk tangan. Wah! Dan pada waktu orang bertepuk tangan gemuruh daripada stadion itu, dia melakukan satu blunder. Dia lihat ke belakang. Karena dia nggak dengar jejak langkah kaki daripada Bannister. Dia lihat ke belakang. Pada waktu dia lihat ke belakang, Bannister mengambil momen itu untuk menyerang dia. Dan dia berlari dengan cepat. Dan bedanya cuma 5 yard. Bannister menang. Itu menjadi sebuah pukulan buat Landy. Dan itu menjadi ulang-ulangan cerita. Di sini kita belajar bahwa berbahayanya melihat ke belakang. Karena itu bisa membuat kita split second kehilangan kesempatan ilahi. Salah nggak kita melihat ke belakang? Wah, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pada bagian terakhir, dia mendaftarkan 30 orang yang dia kenal di jemaat itu, walaupun dia belum pernah pergi ke kota Roma. Karena surat Roma itu ditulis dari Korintus. Dan di situ dia menuliskan orang-orang ini. Bagaimana mungkin Paulus bisa mengingat begitu banyak? Nah, di sini seperti ada satu amnesia selektif gitu. Paulus tahu apa yang dia mesti lupakan, apa yang dia mesti ingat. Dan yang dia lupakan adalah semua kemegahan kejayaan masa lalu. Kalau sahabat Lexio Divina membaca ayat di atas daripada pasal 3, itu dia bicara tentang kurikulum vitae-nya, siapa dia. Dia bisa memanjakan dirinya dengan prestasi masa lalunya. Tetapi Paulus memutuskan untuk mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Justru hal yang sulit kalau orang itu sedang berusaha menyerah. Kalau orang menyerah, paling gampang apa? Mengingat akan masa lalu. Paling gampang. Dan itu sebabnya dia mengatakan, kalau orang terus-menerus cerita tentang keberhasilan masa lalunya, itu dia sedang dalam kondisi menurun. Karena dia sedang tidak berprestasi. Rasul Paulus menyadari di sini bahwa dia tahu fokusnya. Daripada dia terus melihat kepada pencapaian di belakang dia, itu membuat fokusnya akan buyar. Dan akhirnya dia berpikir mungkin jadi acuh tak acuh, dia mungkin akan kehilangan semangat. Tetapi di sini, dia tidak membiarkan
Kegagalan masa lalu atau keberhasilan masa lalu. Apakah ada kegagalan? Mungkin kita bisa mengatakan kegagalan itu adalah seperti upaya-upaya yang menyakitkan dirinya. Begitu banyak. Dia mungkin juga bahkan dikhianati, dia diserang, dia didakwa, macam-macam. Yang bisa membuat dia merasa dia gagal. Dan ini bisa membuat dia sedih. Tetapi dia memutuskan untuk mengatakan, no, saya akan fokus ke depan. Saya tidak akan melihat apa yang ada di belakangku. Kepada kita semua, baik usia muda maupun usia tua. Bagi sahabat yang mungkin dalam usia yang sudah tua, mencapai umur mungkin di atas 60 tahun dan sedang mencapai prestasi yang tinggi, Rasul Paulus mengatakan di sini, jangan lelah untuk berperang. Ada tugas kita untuk amnesia selektif, supaya kita tidak terbuai dengan keberhasilan masa lalu. Kepada yang muda, Rasul Paulus memberikan nasihat, angkat wajahmu, lihat lurus ke depan, fokus, fokus, fokus. Masa lalu, jangan lihat, fokus. Yang kedua, dia mengatakan mengenai masa depan. Ada klausa pertama tadi menjelaskan untuk tidak melihat ke belakang, tapi dia bilang berlari-lari menunjukkan mataku kepada apa yang ada di depan. Dan ini bicara tentang gambaran pelari yang matanya tertuju kepada garis akhir, di mana orang mulai lihat, pelari-pelari udah mulai lihat dan fokusnya, dan itu ada garis batas finish line. Dan di situ fighting yang begitu berat. Di situ semua dipompa, semua kayak kaki itu seperti piston motor yang cuk 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 cuk. Semuanya dikerahkan. Dan itu otot-otot itu sepertinya di push to beyond the limit. Gak ada lagi lihat kiri dan kanan. Fokus ke depan. Dan itu yang terjadi. Bahwa Rasul Paulus mengatakan di sini, mengarahkan keinginan yang kuat untuk berusaha maksimal mencapai tujuan. Jadi ada keinginan yang kuat untuk mencapai garis akhir. Saya percaya bahwa ini menggambarkan kepada kita saat ini. Jangan berhenti bermimpi kok tentang hal yang besar. Jangan mengatakan, aduh nggak bisa, ngapain mimpi, keadaan begini kok. No, jangan berhenti. Bangun apa yang ada di depan yang begitu besar, yang masih banyak yang belum kita genapi. Tuhan mau kita mencapainya. Dan yang sekarang dikatakan, Paulus menyimpulkan di sini, berlari-lari untuk menunjukkan mataku untuk panggilan sorgawi yang kudapat di dalam Kristus Yesus. G.H. Michael mengatakan, pernyataan Paulus ini adalah visi akhir perlombaan yang selalu mengarahkan dan mempercepat kakinya untuk terus terburu mencapai garis akhir. Leg yang terakhir ini adalah waktu di mana kita fight. Kita memasuki November. Di mana kita akan fight terus, fight untuk mencapai garis akhir ini. Rasul Paulus mengatakan mengenai panggilan sorgawi. Apa itu panggilan sorgawi? Pencapaian penuh dan lengkap dari Kristus Yesus. Oleh karena apa yang telah dihitung sebagai kerugian oleh Paulus, telah dilengkapi oleh Kristus Yesus. Dan itulah panggilan sorgawi kita. Bukan yang di belakang, tetapi apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam Kristus Yesus. Dan kita berlari mencapai itu. Karena bagi Paulus, pahalanya yang terbesar di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan, keinginanku adalah mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitannya, supaya aku bisa bersama-sama berbagi, bersekutu di dalam penderitaan, dalam kesengsaraannya, supaya kemudian kita mendapatkan kuasa kebangkitannya. Apa pahala kita? Pengenalan kita akan Allah lebih dalam daripada sebelum pandemik ini terjadi. Apakah ini menjadi hadiah kita? Rasul Paulus memberikan ini kepada kita lebih kuat lagi di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Seperti apa pandangannya tentang saat ini? Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di sini Rasul Paulus mengatakan, sekarang ini kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku ini, yang membuat aku masih ada, yang membuat aku masih aktif, akan aku pakai bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Dan saya mengamini ini. Karena kita punya tantangan. Hari Minggu kita bisa leye-leye. Yang biasanya kita ke gereja, kita nggak ke gereja. Atau yang lain. Bangun pagi, berdoa, mencari wajah Tuhan. Saya belajar apa yang dikatakan Rasul Paulus. Justru kita bekerja lebih keras dan anugerah Allah cukup. Sahabat Leksi Divina, terlepas dari kegagalan, dari tubuh kita mungkin yang lemah,
atau mungkin pikiran kita yang sudah hampir mumet, yang sudah hampir sepertinya letih, capek, kita dipanggil untuk tidak berhenti bergerak mencapai garis akhir, untuk memperoleh Kristus yang penuh dan sempurna. Kuasa kebangkitannya, kesempurnaannya yang tertinggi, Tuhan siapkan kepada kita. Bagi sahabat yang saat ini mungkin sudah merasa tua, lelah, apa nasihat Paulus? Cepat, waktunya mungkin tidak lama. Tetapi kepada yang muda, yang masih punya energi kuat, fokus. Arahkan seluruh tenaga kita kepada panggilan Allah. Kerjakan. Dan saya percaya, akhir tahun ini, tetap kita akan bisa memberikan kemuliaan dan mengatakan, Tuhan, ini luar biasa. Hari ini kita belajar. Jangan menyerah. Terus bertahan. Karena ada di depan panggilan yang mulia. Yang Kristus sudah siapkan kepada kita. Yang sudah Dia mulai dalam hidup kita. Yang meneruskannya dan mengakhirinya sampai pada hari Kristus Yesus dengan kemuliaan besar. Bapa di surga, terima kasih untuk satu ingatan dan dorongan di hampir penghujung daripada tahun 2020. Engkau mengingatkan kami untuk kami terus tidak melihat ke belakang, tetapi berlari-lari menunjukkan mata kami ke depan dengan semangat tinggi, tidak berhenti, karena waktunya makin singkat. Tapi juga Tuhan, untuk kami fokuskan seluruh energi kami kepada pekerjaan-Mu dan kepada kehendak-Mu yang sempurna. Kristus yang akan dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami mau tetap berkata, tahun 2020 adalah tahun di mana Tuhan menyatakan dirinya lebih besar daripada sebelumnya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.